Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mulai belajar menggunakan microcontroller Arduino. Pertama-tama yang akan kita gunakan untuk belajar kali ini adalah board Arduino Uno. Seperti pada gambar nih. Ada beberapa variasi sih kalau kita lihat di pasaran sini ya. Ada yang original. Itu harganya sekitar 300 ribuan. Ini board yang saya punya ini bukan ori teman-teman. Harganya nggak nyampe 100 ribu. Kemudian ada beberapa variasi lain, misalnya kayak ini nih. Ini sama-sama nggak ori juga. Bedanya ini chip microcontrollernya bisa dilepas. Sedangkan yang model ini nggak bisa nih, nggak bisa dilepas ya karena disolder. Kemudian chip serialnya juga ini beda. Ini kita bisa lihat sini ya. Ini menggunakan CH340 chip, sedangkan ini menggunakan chip yang sama dengan yang ada di board Arduino original. Kemudian variasi lain yang ada di pasaran itu bedanya konektor USB-nya nih. Ini kan konektornya USB tipe B yang biasa dipakai untuk printer. Beberapa board ada yang menggunakan konektor USB tipe micro USB. Seperti ini nih. Untuk kita mulai belajar, saya akan menggunakan versi yang ini ya. Jadi yang tersolder, kemudian yang chip serialnya menggunakan CH340. Kita lihat lebih dekat coba ya. Nah ini perhatikan teman-teman, di chip serialnya itu ada tulisan CH340G. Kenapa kita harus perhatian dengan ini? Karena ketika connect ke board semacam ini, kita perlu nginstall driver USB-nya dulu sebelum bisa connect ke sini. Untuk permulaan sekarang ini kita akan menggunakan beberapa komponen sederhana nih ya. Ada resistor, kemudian LED, kemudian ada buzzer aktif nih. Kemudian ada saklar. Nah, kita akan coba menggunakan komponen ini menggunakan Arduino. Bahasa pemrogramannya sendiri yang digunakan oleh Arduino itu adalah C++. Jadi nanti kita akan coding menggunakan C++ dengan IDE atau Integrated Development Environment Arduino IDE versi 2. Ini versi 2.0 ini baru rilis beberapa hari yang lalu ketika video ini dibuat kebetulan. Oke, kita lanjutkan ke proses instalasi IDE-nya ya. Pertama, teman-teman browse ke www.arduino.cc, kemudian di bagian software ini. Ini ada Arduino IDE versi 2.0, kemudian kita ambil yang MSI installer ini nih. Di tempat saya udah terdownload, kita jalankan. Kita ikuti aja proses instalasinya ya. Nah, ini Arduino IDE-nya udah terpasang. Kita bisa jalankan dari desktop sini. Atau kita bisa buat shortcut sehingga bisa dijalankan lewat taskbar sini. Nah, sebelum kita jalankan IDE, kita pasang dulu serial driver tadi karena saya menggunakan board yang menggunakan chip serial CH340G. Kita download dulu drivernya. Kita ambil yang ini aja, yang dari GoGo NZ ya. Ambil ini. Nah, udah diambil. Kemudian kita bisa lihat di foldernya. Ini file zip, tapi kita bisa langsung jalankan aja file installer yang ada di dalamnya. Kita jalankan.
kemudian klik install. Nah, udah terpasang ya. Setelah ini, kemudian kita coba jalankan IDE-nya. Pada saat pertama kali dijalankan, dia akan mendownload dulu beberapa library. Dibiarkan aja dulu sampai selesai. Ini Java biasa aja ya. Download dan instalasi komponennya udah selesai. Kita bisa lihat di sini. Dia sudah support Arduino AVR boards yang di dalamnya antara lain ada Arduino Uno. Tadi kita sudah pasang juga driver CH340 sehingga mestinya sekarang kita sudah bisa menggunakan board yang seperti yang saya punya tadi, yang menggunakan serial CH340. Sekarang kita sambungkan board ke komputer kita. Setelah disambungkan, kita mestinya udah bisa lihat ini nih di sini nih ya. Ada COM4, di sini ditulis unknown karena ini bukan Uno original mungkin ya. Tapi kita bisa klik aja di sini, aktifkan boardnya. Kemudian kita ketik aja di sini Uno. Nah, jadi kita declare bahwa kita akan menggunakan board Arduino Uno pada COM4. Klik OK. Nah, jadi ini udah tersambung tadi. Sudah kita tentukan juga bahwa dia board Arduino Uno dan connect ke COM4. Kemudian kita bisa mulai coding. Sebagai sampel awal kita coba ambil example dari sini ya. Ambil contoh kode dari basic kemudian blink. Nah, blink ini, si kode yang ini ya, itu simple aja. Dia akan menyalamatikan LED bawaan dia. LED bawaan dia itu yang ini nih. Kalau di sini ya, kalau di board ini ya. Ini supaya kita nggak terlalu rame. Coba kita buang aja. Kita sederhanakan kodenya. Nah, cuma segini ya. Jadi di dalam setiap kode Arduino itu ada bagian setup dan ada bagian loop. Bagian setup itu adalah hal yang dilakukan hanya pertama kali di awal, sedangkan bagian loop itu adalah bagian yang diulang-ulang. Jadi terus saja gitu dijalankan secara berulang-ulang. Nah, adapun LED built-in ini itu adalah pengganti dari pin 13 nih. LED bawaan dia itu di pin 13. Nah, jadi program ini pertama dia tentukan, pin mode ini menentukan ya bahwa pin 13 yang digunakan oleh LED built-in itu akan menjadi output pin. Nah, kemudian di dalam loopnya kita menggunakan perintah digital write terhadap pin 13 tadi supaya dia diberi tegangan. Jadi pin 13-nya akan diberi tegangan. Delay ini jeda waktu, dikasih waktu 1000 milisecond, ini dalam milisecond. Sehingga ini durasinya berarti 1 detik, 1 detik hidup. Kemudian dimatikan lagi LED-nya. Kita kasih digital write low. Kemudian delay lagi 1 detik. Jadi 1 detik hidup, 1 detik mati, begitu seterusnya gitu. Kita coba compile ya kode ini.
dan compiling dan uploading. Nah ini teman-teman hasilnya ya. Jadi si built-in LED yang ini, yang sebenarnya dia terkoneksi ke pin digital 13, ini nyala mati dalam waktu 1 detik. Gimana kalau kita ubah durasinya, misalnya hidupnya cuma 200 mili, kemudian matinya 3 detik. Nah ini kita bisa ngubah itu tuh. Hidup 200 mili berarti dia ngeblink cepet aja, habis itu mati cukup lama 3 detik. Nah hasilnya seperti itu teman-teman nih, lihatnya. Hidup sebentar, habis itu mati cukup lama. Oke. Nah sampai di sini berarti kita sudah yang pertama mempersiapkan IDE, kemudian yang kedua kita sudah firm bahwa kita bisa connect ke board menggunakan kabel USB tipe B dalam kasus saya, mungkin teman-teman boardnya agak beda. Kemudian yang bisa kita confirm lagi setelah melakukan ini adalah kita bisa compile code, kemudian kita bisa upload si code-nya ke dalam board ini dan kemudian dijalankan. Nah itu dulu sampai sini teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menggunakan LED eksternal ya teman-teman. Di board saya di sampel ini, saya akan menggunakan breadboard. Di breadboard ini saya bikin seperti ini nih teman-teman. Pertama, yang power supply bagian atas itu saya sambungkan dengan 3,3 volt pakai kabel kuning ini nih ya. Jadi semua baris ini itu akan punya tegangan 3,3 volt. Nah, sedangkan di bagian bawah ini akan punya tegangan 5 volt. Sedangkan groundnya ya tetap ini ya. Ini ground, tetap ground. Yang biru ini adalah ground, baik di bagian atas maupun di bagian bawah. Sedangkan positifnya ini positif 3,3 volt, ini 5 volt. Kayak gitu teman-teman, biar gampang nanti ya. Jadi bila mana kita perlu power supply, kita bisa langsung ambil dari baris ini aja nih, atau baris ini, tergantung kita butuh tegangan berapa. Nah kemudian di dalam karakteristik breadboard juga jangan lupa bahwa semua kolom ini misalnya dengan ini satu garis, jadi nyambung semua ya. Demikian juga di bawahnya. Tapi kolom di bagian bawah ini dengan kolom di bagian atas ini nggak nyambung. Jadi kolom yang warna biru muda ini nyambung semua. Ini kolom hijau juga nyambung semua. Tapi hijau dengan biru muda nggak nyambung. Kayak gitu teman-teman. Sebagai pengingat aja ya. Dalam contoh penggunaan LED kali ini kaki LED yang negatifnya, yang katoda ini, akan disambungkan dengan ground di bagian atas ya. Kemudian dari anodanya kita sambungkan dengan ini resistor 220 ohm. Kayak gitu. Kemudian dari resistor akan nyambung ke digital pin nomor 8. Nah, kayak gitu ya. Ini coba kita lihat lebih dekat ya, teman-teman. Jadi ini digital pin nomor 8. Disambungkan pakai kabel kuning ini kan. Dia nyambung ke sini nih. Dari digital pin nomor 8 tadi, dia nyambung ke resistor
Kemudian resistor nyambung lagi ke anodanya LED. Nah, katoda LED-nya sendiri udah nyambung ke ground ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ke coding. Di sini kita harus nyatakan bahwa pin nomor 8 itu akan digunakan sebagai output pin. Kayak gini. Nah, pas di loop, kita bisa gunakan digital write. Untuk pin 8, kita set high. Kemudian kasih delay 1000 misalnya. Jadi dia nyala 1 detik. Kemudian kita kasih digital write lagi untuk pin 8 low. Kemudian delay lagi 1 detik. Kita coba jalankan ya. Ini boardnya belum dipilih teman-teman. Ini kita jalankan ya. Nah, seperti itu. Jadi si LED eksternal kita ini nyala mati selama 1 detik, 1 detik. 1 detik nyala, 1 detik mati. Ini kalau teman-teman ngerasa timingnya nggak tepat nih karena delay dari video aja nih. Kita coba ubah 200, kemudian ini 3000 seperti tadi ya. Ini nyala sebentar, kemudian mati lama. Nah, seperti itu teman-teman. Pada contoh berikutnya, kita akan menggunakan buzzer yang dipasangi saklar nih. Pin negatifnya buzzer ini ya, kita sambungin dengan ground. Kemudian saklar kayak gini nih karakteristiknya. Jadi pin yang berjauhan itu selalu nyambung nih. Misalnya ini selalu nyambung dengan ini. Tapi dia dengan sebelahnya yang deketan justru malah nggak nyambung. Baru nyambung kalau dia saklarnya dipijit. Jadi ini dengan ini nggak nyambung. Baru nyambung kalau dipijit. Oke. Ini kita pasang. Kemudian positifnya kita sambungkan dengan pin 10 aja ya. Pin 10. Tapi melalui saklar. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita set pin 10 sebagai output pin. Nah, karena tadi kita udah pasang saklar, maka dari awal kita pengen pin 10 ini udah high aja terus ya. Jadi kita kasih digital write di sini. Untuk pin 10 kita set high. Kita jalankan. Ini udah jalan ya. Kemudian kalau kita pijit ini, si buzzernya nyala. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian gimana caranya kalau buzzernya pengen nyala setiap kali LED nyala, kita bisa ganti saklarnya. Tidak menggunakan saklar fisik lagi. Ini kita cabut aja ya.
Nah, kemudian ini diganti, pindahkan ke sini. Kemudian pada saat low, pada saat LED-nya mati, ini mati juga. Nah, tapi kita harus mengubah ini juga nih kabelnya. Jadi sekarang langsung dia ke pin anodanya, pin positifnya buzzer. Ini kita compile dulu, upload. Ini harus dipindahin nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi pas LED nyala, buzzer nyala juga. Ini bisa kita simpan ya, supaya nanti bisa kita gunakan lagi. Simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup dulu ya untuk kali ini. Terima kasih udah menonton.